Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi hukum kedua Kirchhoff. Oke. Nah, jadi hukum kedua Kirchhoff itu menyatakan bahwa dalam rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial I dikali R itu sama dengan 0, atau jika secara matematis itu bisa kita tuliskan seperti ini: sigma GGL ditambah dengan sigma I kali R itu sama dengan 0. Jadi rangkaian tertutup itu ya bentuk rangkaiannya macam nih. Oke, jadi macam ini bentuk rangkaian tertutup. Jadi di sini ada beberapa sumber GGL. Oke, ada beberapa GGL, ada sumber tegangan, ada GGL1, kemudian GGL2, dan GGL3. Nah, setiap GGL ini di sini kakak pasangkan dia punya hambatan dalam. Untuk GGL1 sendiri itu punya hambatan dalam sebesar R1, kemudian untuk GGL2 punya hambatan dalam sebesar R2, dan untuk GGL3 itu punya hambatan dalam sebesar R3. Kemudian dia juga dihubungkan oleh dua buah resistor, yaitu resistor R1 dan resistor R2. Oke, nah dalam menyelesaikan soal seperti ini menggunakan hukum kedua Kirchhoff, maka ada ketentuan yang perlu kalian pahami. Jadi ketentuan tanda untuk GGL dan arus. Nah, jadi GGL itu kita kasih tanda positif, loop itu bertemu dengan kutub positif sumber tegangan terlebih dahulu. Oke, maksudnya ini gimana? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya GGL itu bakal bernilai negatif jika gerak mengikuti arah loop bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan terlebih dahulu. Dan kemudian untuk I itu akan bernilai positif jika arah loop searah dengan arah arus. Dan I akan bernilai negatif jika arah loop berlawanan dengan arah arus. Oke, langkah-langkah dalam mengerjakan soal seperti ini, yang pertama adalah tentukan dulu arah loop dan arah arusnya bebas ya. Tapi lebih baik kalau misalkan arah loop dan arah arusnya itu searah. Oke, jadi ya, karena kita harus menentukan terlebih dahulu, jadi kita tentukan dulu arah loopnya ya. Jadi kita gambarkan arah loopnya misalkan gini. Oke, ini arah loopnya gini. Oke, ini arah loopnya ya. Oke, ini arah loopnya. Kemudian arah arus itu kita gambarkan, usahakan searah dengan arah loop. Jadi arusnya gini. Nah, ini arah arus, berarti arusnya juga di sini ke sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan aturan-aturan ketentuan tanda. Jadi kita tulis persamaannya ya. Kita tulis persamaannya. Kalau kita tuliskan persamaannya, maka kita akan peroleh sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R. Oke, itu sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, sekarang kita ke GGL-nya dulu. Oke, jika kita putar ini searah dengan arah loopnya, oke, kita mengikuti arah gerak loopnya, kita berputar. Nah, ini putarannya seperti ini. Nah, di GGL1 itu sendiri, kita itu ketemu kutub negatifnya terlebih dahulu ya. Ini kutub negatif. Kita ketemunya kutub negatifnya terlebih dahulu, makanya GGL1 akan bernilai negatif. Jadi, kita akan tuliskan minus GGL1. Jadi, sigma GGL-nya itu menjadi minus GGL1. Oke, minus GGL1. Nah, kemudian kita lanjutkan perjalanan mengikuti arah loop, dan kita akan ketemu GGL2 dan ketemu kutub positif terlebih dahulu. Maka GGL2 akan bernilai positif, dan kalau dilanjutkan perjalanan kita akan ketemu GGL3 dan ketemu kutub positifnya juga terlebih dahulu. Makanya GGL2 dan GGL3 itu bernilai positif. Jadi kita bisa tuliskan, ini bisa ditulis ditambah dengan GGL2 ditambah lagi dengan GGL3. Oke, karena arah arusnya ini searah dengan arah loopnya, arah arus yang kita gambarkan, makanya semuanya positif ya. Jadi arusnya di sini cuma satu, jadi kita bisa tuliskan gini. I langsung aja ya, I sebenarnya I kali R1 ditambah dengan I dikali dengan 2. Oke, ditambah lagi dengan I dikali dengan R hambatan dalam yang pertama, ditambah dengan I dikali dengan hambatan dalam yang kedua, ditambah dengan I dikali dengan hambatan dalam GGL3. Oke. Nah, atau ini bisa dituliskan sama dengan 0, atau kalau ini mau lebih cantik lagi persamaannya, ini bisa kita tuliskan minus GGL
ditambah dengan GGL 2 ditambah dengan GGL 3. Ini ditambah lagi dengan I dalam, kita kasih satukan ya I-nya, berarti sisa R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R1 R kecil ya, ditambah dengan R2 ditambah dengan R3, ini sama dengan 0. Jadi ini persamaannya adik-adik. Oke, ya untuk langkah-langkahnya kita tadi itu sudah mengikuti ya prosedur langkah ini, yaitu jika loop positif maka GGL-nya maka GGL akan bernilai positif dan sebaliknya. Jika arah loop dan arus searah, maka arus akan bernilai positif dan sebaliknya. Itu sudah kita ikuti ya, sesuai dengan prosedur. Oke, adik-adik, jadi pembahasan kita mengenai hukum kedua Kirchhoff itu cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.